Dari seseorang yang luar biasa. Ya. Kalau misalnya di sini udah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kayaknya sih ini nggak perlu introduction sebenarnya. Nggak Tapi perlu. untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali ya, baru beberapa bulan di sini ya, nah mungkin belum tahu backgroundnya. Betul. Nah, beliau ini yang akan sharing di hari ini adalah seseorang yang secara personal, my kenal, itu saya respect sekali teman-teman. Kenapa? Karena secara bisnis, secara keluarga, secara personal, gue boleh ikutin orang inilah. Ya, gue mau ikutin orang ini happily gitu ya. Keren. Nah, dan hari ini teman-teman kita mau belajar banyak dari beliau. Beliau adalah founder dari Legacy ya. Dan juga beliau ini punya hati yang luar biasa supaya kita semua bisa maksimal ya. Dan kita mau lihat dulu video profilnya. Feels like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Oh, I sang all the songs, and every time they prayed, I always played along, played along. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke to me. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the light back in my eyes. My heart was deaf to breathe into it, made me new before I knew it. You love me back to life. You love me back, you love me back to life. I was searching for your face, feeling empty and out of place, when your gentle whisper found me in the dark. Now I'm looking in your eyes, full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the light back in my eyes. Oke. Wow, tepuk tangan paling meriah dong buat kita semua dong teman-teman. Wow. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Saya gemes deh ya. Oke. Oke. Salam kenal buat yang baru datang pertama kali. Tadi ada Aldi ya. Aldi datang. Selamat datang Aldi. Ada Chris. Juga tadi ada yang di bawah saya belum kenalan malahan. Dengan ibu siapa ya tadi ya? Siapa lagi tadi yang baru? Oh, tapi lagi turun ya. Oke. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru. Selamat datang buat yang sebulan, 2 bulan, setahun ada di Legacy. Saya mau bilang, just in case udah lama lu nggak pernah dengar. Saya mau bilang bahwa you are loved. You have a purpose dan you have a choice. Dalam hidup kamu, boleh bilang ini sering-sering. Lu boleh bilang ini sama istri, sama suami. Buat yang punya anak, boleh bilang sama anak lu. Ya, buat yang belum punya anak, bilang sama diri sendiri. Bahwa hidup kamu itu disayang. Ada pribadi yang sayang sama kamu loh. Oke? Setidaknya Tuhan sayang sama kamu. Oke? Dan yang kedua, you have a purpose. Sampai hari ini saya percaya. Kalau kita masih hidup, artinya Tuhan punya rencana dalam hidup kamu. Terlepas dari setiap masa lalu, terlepas dari setiap pelanggaran, kesalahan, kemalasan, apapun yang pernah ada di masa lalu lo, kamu punya tujuan. Dan yang terakhir, yaitu kamu punya pilihan. Oke, bilang kiri kanannya. Maksudnya Andre ngomongin kamu loh. Andre ngomongin kamu loh. Oke. So, hari ini kita akan, di weekend hari ini kita akan belajar bagaimana tentang sebuah ability yang menurut saya pribadi, saya mau coba menawarkan, saya mau coba ngasih suggestion bahwa ini sebenarnya adalah the greatest
ability yang seseorang bisa punya. Kalau kita ditanya, Andre, save ya, wisdom, ciuli. Kalau kamu ditanya, ability apa sih yang kamu punya? Mungkin ada orang bilang, ability-nya, oh gue bagus dalam main piano nih. Bagus. Ya. Oh gue skill hitung-hitungan gue oke. Oh gue itu badut bagus banget. Di mana ada gue bisa dipanggil sebagai badut ulang tahun. Misalnya, oh ngelawak gue bagus banget. Oh gue mechanical-nya asik. Itu ability gue yang paling bagus. Mungkin, betul. Atletik gue. Dan yang terakhir, jangan-jangan kita ada yang bilang bahwa kemampuan untuk shopping, saya paling bagus. Oke, ini paling bagus, boleh juga. Ya, oke. Nah, saya mau bilang bahwa ada sebuah ability yang ini jadi fondasinya sebenarnya dari semua ability yang bagus. Ada yang mau tebak apa? Humility menurut Victor. Oke, kasih ke Victor tolong ya. Nah, kasih ke Victor. Oke, yang lain mau nebak? Salah maksudnya. Oke, maksudnya bukan yang saya maksud, boleh juga nyambung juga. Delay gratification. Oke. Menurut Ivan bagus banget. Yang lain yang mau tebak? Kata sorry Vika dulu ya, sorry ya. Vika bilang apa? Berat. Vika benar. Kasih buat Vika. Iya. Oke. Karena udah selesai ya, karena udah ada yang tebak yang benar, maka saya berhenti ya. Next, betul. Yaitu responsibility is the ability yang paling hebat. Yang kamu dan saya bisa punya. Oke? Apa itu responsibility? Dari kata responsible. Jadi ini adalah salah satu kemampuan kita untuk dapat meresponi dari kehidupan kita. Salah satu hadiah terbaik yang Tuhan kasih dalam kita adalah kita itu boleh punya kemampuan merespon, memilih. Kita mau merespon apa dalam hidup kita. Oke? Hadiah terbaik salah satu yang Tuhan kasih, kita itu punya sebuah kemampuan untuk memilih kita mau merespon apa dalam hidup. Dalam keadaan suami gua ganteng banget, suami gua ngerasa ganteng banget, ya. Dalam keadaan hari-hari ini gua lagi rada bete, lagi kayaknya kuliah lagi nggak enak banget. Dalam hari-hari ini kayaknya income gue kayak kurang bagus, uang jajan mama papa kasih kurang banyak. Nah, kita punya pilihan. Kita mau merespons apa dalam hidup. Oke? Karena itulah yang bikin kita manusia. Apa yang bikin kita manusia? Yes, salah satunya adalah kita bisa membedakan mana yang namanya traffic light. Kurang ngerti ya? Kalau kita milih nih di Google apa? Temukan mana yang traffic light. Nah, buktikan. Buktikan bahwa kamu manusia. Ya, itu boleh. Buktikan bahwa kamu manusia. Di mana yang ada otomotif. Oke. Ya. Tapi terlepas dari itu, sebuah ability yang kamu punya bagus banget, yaitu kamu boleh memilih dalam hidup ini mau meresponi hidup seperti apa. Oke. Kita ada di hari ini, kita boleh merespon ini. Gue mau antusias kah dalam kehidupan atau gue nggak usah antusias. Memilih merespon dalam stres, dalam problem, respons apa yang kita punya dalam opportunity yang kamu punya hari ini, keuangan yang lu punya, bahkan relationship. Itu tergantung responsnya kita. Kita punya kebebasan dalam memilih. That's why dibilang responsible. Atau responsibility kita. Kalau kita mau ketemu, wih Andre, calon partner bagus apa aja? Coba. Kalau kita mau punya partner bisnis yang bagus. Yang dari belakang dong, boleh gantian. Dari Felix, Mira ke belakang. Kira-kira kalau kita mau punya kandidat
partner-partner yang bagus, maka kualitas seperti apa yang lu harapkan dari orang-orang? Ready to change, high energy, apa Ari? Mau bertumbuh, boleh. Tadi yang bilang mau bertumbuh Ari ya. Kok bolpen nih adanya ya? Ya, ya. Boleh buat Ari bolpen 2 ya. Oke. Saya juga baru tahu. Bagus juga kreatif ya, kreatif ada bolpen. Ini semuanya Korea ya, Koreaan ini ya. Oke. Dan kalau kita mau ada partner yang punya RIGHT tadi, menurut saya fondasinya utamanya kenapa sih orang bisa ready to change? Kenapa kok orang punya integritas ya? Kenapa orang punya eh apa ya? Goals oriented fondasinya. Apa Winnie? Oh, boleh boleh lah Winnie ya ya nih buat Teh Winnie boleh. Oh diambil diambil suami ya. Diambil suami. Masih ada Rey, tenang Rey. Oke. Sebelum RIGHT itu ada, maka ground zero-nya, tiang pancangnya itu yang namanya responsibility. Untuk kita boleh punya kehidupan yang sukses dan signifikan. Kalau kamu lagi ngejar mau promosi, lu ngejar mau Korea, lu mau ngejar Star Club, tahun ini mau promosi dapat double Star Club. Maka fondasi sebelum yang lain-lain itu namanya adalah being responsible. Ketika seseorang nggak responsibel dalam hidupnya, ada 2 perkataan, ada 2 anak nih yang sering keluar, adik kakak sering keluar, yaitu excuse dan accuse. Adik kakak keluar. Kalau kita nggak responsibel, maaf, ini handphonenya belum di silent. Sorry nih, tangan kiri. Oke, yang pertama adalah kita excuse, cari alasan. Dan yang kedua, bukan hanya kita cari alasan, tapi kita tunjuk orang lain. Jangan-jangan salahnya bukan di saya, tapi salahnya di orang lain. Nah, ini ada 3 belief. Hari ini cuma ngebahas soal 3 belief yang berlawanan dari orang-orang yang bertanggung jawab. Kamu siap teman-teman? Yes. Masih ada harapan ya. 3. Yang pertama, belief pertama yang bertentangan dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah entitlement mentality. Entitlement mentality. Yaitu prinsipnya adalah gini. Saya itu layak ngedapetinnya. Ya, orang lain, pemerintah, leader gua, perusahaan di mana gua kerja, mereka itu bertanggung jawab untuk ini buat hidup saya. Oke? Suami gua, papa mama saya, itu dunia bahkan berhutang sama gua. Oke? Orang lain bertanggung jawab buat prestasi gua. Kalau gua nggak ngejar maksimal, mungkin karena sistemnya kurang maksimal nih. Ya, kalau gua nggak maksimal nih produktif sampai akhir tahun gua nggak ngejar, mungkin atmosfernya kayak kurang greget gitu loh. Ya nggak? Perusahaan gua bertanggung jawab supaya gua punya work-life balance. Ini saya alamin. Waktu dulu Andre masih kerja di Citibank, income bagus menurut gua, tapi saya itu ngerasa entitlement mentality itu. Seharusnya karir path yang jelas itu perusahaan gue siapin buat gue dong. Seharusnya waktu, saya masih ingat dulu salah satu kenapa resign join Prudential adalah waktu Yoke hamil. Yang menghamili siapa? Saya ya. Ya. Kalau yang menghamili bukan saya nggak pusing kan ya. Ya. Yoke suka senam hamil sama Vika di Melinda. Oke, gue itu sangat melankolis sama anak gue. Anak pertama, aduh gue melankolis abis.
sayang banget, belum lahiran saya ingat, di rumah mode gitu ya. Ini lagi biasa jalan-jalan sore-sore, nemenin siapa saya lupa, lagi di rumah mode. Kan kalau malam-malam saya suka pegang perutnya Yoke. Pegang apanya? Perut ya, hati-hati ya, pegang perutnya ya. Oke, gue tuh sambil nyanyiin lagu lah. Saya pengen nyanyi sih, cuman kayaknya nggak pas ya. Nah, sedikit ya. Betapa ajaib. Nah, dan dahsyatnya Tuhan kejadianmu. Cukup, cukup ya. Yang penting balikin loh, Wik. Oke. Jadi gue perkatain, wah gue tuh sayang banget, bahkan belum lahir. Satu kali di rumah mode lagi jalan sore ya, si Andre yang melankolis tiba-tiba ya, gue nangis lah. Aduh Tuhan, gue sayang banget ya sama Kayla ya. Aduh Tuhan, sayang banget ya. Saya nangis cecegukan lah. Ini anaknya belum lahir. Oke, jadi gue ngerasa bahwa, aduh gue nggak bisa kerja terus sampai setengah 8, setengah 9 setiap hari nggak bisa tuh Dan kalau gue bilang sama perusahaan ini gimana sih? Perusahaan kok nggak ada work-life balance gitu ya? Gue nggak mungkin bilang sama bos gue yang pulang malam setiap hari jam setengah 10, dan saya minta izin. Bu, saya minta izin. Saya mau nemenin istri gue senam hamil. Itu kan nggak ada di ya, nggak ada di dunianya dia itu nggak ada tuh. Jadi, tapi saya bersyukur ada sebuah momen, iya Yandre, perusahaan itu nggak bertanggung jawab buat apa yang lu tahu itu benar. Suami lu, anak lu, istri lu nggak bertanggung jawab buat pencapaian, buat prestasi, buat keuangan, buat kebahagiaan yang lu mau. Entitlement mentality bilang orang lain berhutang sama gua. Oke? Akhir tahun kalau memang jodoh ya gua dapat Star Club lah. Jodoh dari mana ini? Ya, kalau memang bagus ya ya udahlah. Kalau memang Tuhan udah siapin akhir tahun kalau memang ya ini kalau memang jodoh sama nasabah, nasabahnya nggak akan kemana-mana closing. Astaga. Teman-teman yang tadi fotonya ada di waktu kita nyanyi We Are Number One, mereka dapat Star Club. Teman-teman boleh tanya sama mereka, ya, mereka nggak nunggu jodoh lewat nasabah. Oke, bahkan mantan-mantan aja kita bantu prospek lagi. Betul David ya? Betul. Oke, semakin banyak mantan, bagus ya. Kita punya banyak kesempatan. Tapi nggak ada yang namanya, oh bahagianya gue itu karena orang lain harusnya yang ngasih buat saya. Jangan ya dek ya. Jangan. Yang kedua, mentalitas yang melawan dari yang namanya orang-orang pribadi yang bertanggung jawab. Yaitu sebuah kata-kata dari victim mentality adalah, pernah nggak lu ketemu orang yang bilang, gue nggak ada pilihan. Gue begini karena papa begini. Gue itu marah karena kalau gue nggak marah, anak-anak nggak dengerin. Saya nggak ada pilihan. Saya itu begini, nggak ada pilihan. Rumah gue seperti ini. Oke? Tadi Ivan nanya, kok Andre itu kecil dulu rumahnya? Boleh disandepan, tolong, sorry. Disandepan saya, lagunya nggak usah ada. Itu beneran rumah saya dibesarin. Di jalan industri belakang sini, belakang rel kereta api, ada rumah lebarnya 3 meter. Jadi kalau pasang tempat tidur 2 meter, tinggal sisa tembok sama tembok, udah pas. Kenapa? Oh enggak, itu rumah gue sendiri gue fotoin. Nah ini lebarnya 3 meter, ke belakangnya 11 apa 17 gitu ya. Ini tempat saya dilahirin kecil. Jadi waktu bilang gerbong kereta bener. Jadi waktu bilang bahwa Andre nggak punya mimpi, gue pernah cerita ya. Ya karena keadaan
zaman dulu ya memang nggak dibiasain aja sih. Oke, thank you banget Cin. Dan orang-orang yang punya victim mentality bilang saya begini, saya nggak ada pilihan. Rumah gua, saya perlu rumah sama anak ada 3 contoh. Anak-anak bertiga sekamar. Kenapa anak-anak nggak dipisah? Udah gede padahal saya nggak ada pilihan. Oh, anak sekolah di mana? Aduh, mau nggak mau sekolahnya nggak bagus. Abisnya gua nggak ada pilihan. Waktu kata itu ada, artinya gua lagi bilang bahwa gua ini korban. Siapa yang salah? Orang lain yang salah. Betul? Entitlement bilang seharusnya orang begini ke gua. Victim bilang dia sih. Yang salah siapa? Kenapa gua marah-marah? Kenapa gua nggak ada waktu? Kenapa saya sibuk terus nggak ada income? Yang salah bukan saya, tapi yang salah orang lain. Victim mentality. Yang pertama adalah entitlement mentality. Dua-duanya, apa yang ditabur, dia mengharapkan hasil tuaian yang berbeda. Sampai akhir tahun nih, bantu orang belum maksimal. Oke, kerja di perusahaan dulu udah lama, 4 tahun, 5 tahun. Ada sebuah statement yang kita familiar. Kalau lu mau tahu, 5 tahun lagi di kerjaan lu perusahaan sebelumnya lu jadi apa? Sederhana. Yaitu lihat orang yang udah 5 tahun lebih lama dari lu. Lu liatin dia. Lu suka nggak sama income-nya? Kualitas hidupnya? Self-development-nya? Apakah lu suka atau enggak? Karena 5 tahun lagi, kurang lebih, lu akan mirip dia. Wah, waktu fakta itu menghantam Andre ya. Itu iya bener ya. Gue jangan-jangan punya entitlement mentality. Enggak dong, keadaan harusnya berubah dong. Buat saya. Kan itu sama aja kita datang ke warung, ke kafe, ke restoran. Kita pesannya 1 es teh. Dan tiba-tiba yang datang adalah kepiting saus Singapura. Ya, pesannya es teh, datangnya kepiting saus Singapura. Bantu orangnya 500.000, 500.000, 500.000. Ya, oke. Probabilistiknya seminggu ketemu jumlah tertentu. Tapi berharap suatu hari ada kepiting saus Singapura. Ya mungkin aja pernah 1 kali ada yang salah ngirim, mungkin aja. Ya nggak? Bener nggak? Oh sorry banget, si waiter saya bilang, saya pikir ibu pesannya tadi cumi lada garam gitu ya. Padahal pesannya es teh. Ya pernah sih, tapi kan lu nggak bisa berharap dari itu loh. Enggak. Saya mau coba lagi. Saya sebenarnya dalam hati pengennya cumi lada garam. Tapi saya requestnya es teh. Dan saya berharap orang memberikannya cumi lada garam. Kita nggak lakuin itu dalam hal es teh. Oke? Dalam hal kehidupan, apalagi? Jangan ya dek ya. Oke? Dan yang ketiga, mental yang berlawanan dari bertanggung jawab. Yaitu when and then mentality. Gue itu akan maksimal, Andre. Ya, kalau gue udah nggak sibuk nih, tenang. Ya, ini tahun depan ya, awal tahun gue pindah rumah, lu dengerin gue deh beneran ya. Nanti pas pindah rumah ya, aduh gue pasti Rehan dengerin ya, ini mah beneran banget loh. Ya, Andre, ya, ya, andai aja nih nanti tahun depan ya sampai beres gue merit. Udah beres merit, gue semangat. Beneran nih, abis merit nih ya,
Sekarang 3 bulan gue persiapin merit. Oke? Oke? Gua itu akan happy kalau gua itu ngerekrutnya maksimal. Kalau gue udah punya mobil. Gua itu confident gua akan bagus banget kalau saya. Nah itu. Ketika dan kalau tuh. When and then. Waktu gua begini, then gua akan ngejar goals gua. Ngeri ya. Waktu gua, aduh, sekarang mah rumah tangga lagi rudet, Ndre, sorry Ndre. Tapi benar, tungguin masalah saya beres. Faktanya adalah tambah nggak beres-beres. Aduh. Yang ketawa paling lama pasti sering digituin soalnya. Oke, benar-benar. Kalau gua nggak hektik, aduh, gue sekarang jemput anak, nggak ada orang, saya nggak ada pilihan. Tapi nanti kalau anak gua nggak perlu saya antar jemput, kapan anak nggak perlu diantar jemput, ya kan? Kalau gue udah ada mbak, nah sampai tadi malam gue tuh ngerenungin ya. Ini kalau kerjaan leader sharing itu begini loh, bukan hanya bantu orang, pengennya kan begitu ya, bantu orang, rekrut. Tapi ngerenungin apa ya, kayak kurang pas. Tadi pagi ada sebuah hal yang diingetin, bagus banget dari Raja Salomo. Jadi yang Anda alamin when and then mentality, itu dari zaman Raja Sulaiman, udah ngalamin. Ya, bilang begini nih, ke arah manapun pohon itu rubuh. Cakep. Oh enggak ya, ini bukan ya. Tetap akan terbaring di tempat jatuh. Soalnya pas loh, gue liatin loh. Oke. Ya, bila awan mengandung air hingga syarat, cakep. Hujan pun turun ke bumi dengan lebat. Cakep ya. Oh, pohon itu, oh ada orang yang jangan-jangan mau pergi itu, bentar-bentar, nanti pohonnya jatuh kemana ya? Kena gua nggak ya? Oke. Tapi pada akhirnya pohon kan tetap akan jatuh. Awan, ini nih. Kalau lagi nggak hujan, gua mah abis-abisan kok Andre. Cuman gua nggak punya motor, gua nggak punya mobil. Lawan gua di cuaca. Ya, keren banget. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna? Menurut saya Raja Salomo itu nggak lagi bilangin soal bercocok tanam loh. Ya, dia itu bukan concern soal dunia perkebunan, bukan ya. Oke, ini bukan area yang dia maksud, itu bukan area apa nanam jagung, enggak. Yang dia maksud sehari-hari kita. Siapa yang menunggu sampai angin dan cuaca sempurna dari 4.000 tahun yang lalu, dibilang ini, tak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Bilang kiri kanannya, cakep. Tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Oke. Kalau anak gua belum dianterin, gimana yang nganter ini, gimana schedule ini. Saya mau bilang 4.000 tahun keadaannya nggak berubah teman-teman. Aduh, nunggu nanti kalau akhir tahun, kalau ngejarnya Oktober, November kayaknya lebih semangat ya. Tinggal sebulan, 2 bulan lagi. Oke, mau akhir tahun kayaknya lebih semangat. Nggak berubah, teman-teman. Nggak cakep jadinya. Oke. 3 ini nih. Musuh dari bertanggung jawab. 3 ini nih. Realita dari hidupnya Andre yang saya punya juga. Yang gue bilang kalau gue maksimal, asal istri gue maksimal. Gue maksimal nih. Gue gak didukung aja sama istri, sama suami. Gue gak disupport aja nih.
So, Tuhan udah kasih kita waktu, uang, hubungan, opportunity, kesehatan. Betul? Pertanyaan adalah, apa yang kamu lakukan dengan semua yang kamu punya itu? Apa yang kamu mau lakukan? Apa yang mau kamu tabur dengan setiap hal yang Tuhan sudah kasih? So, dua hal. Kita akan cerita why I need to be responsible. Tapi sebelum dua hal kita cerita, ada seseorang wanita yang 2 malam yang lalu leader di Legacy yang saya dengerin ceritanya dari Hindra. Gue pernah denger, wih kayaknya sharingnya bagus banget. Bagaimana seorang wanita yang enggak nunggu-nunggu, nantilah tunggu suami gua, nantilah orang lain yang lakuin begini. Dia nggak nunggu-nunggu, tapi dia ambil respons yang bagus dengan semua ability yang udah ada dalam hidupnya dia. Kita mau dengerin testimoninya. Tepuk tangan buat Widya dong. Yes. Silakan Cici Widya. Sekali lagi kalau boleh tepuk tangan buat Cici Widya dong. Yeay. Wid, silakan ceritain Wid. Oke, tes lagi teman-teman. Cerita tentang tanggung jawab ya. Jadi kalau gue pribadi sih kan dalam keluarga nih ya, pasangan suami istri. Jadi gue tuh selalu berpikir bahwa eh, dalam hal tanggung jawab itu bukan tentang ini tanggung jawab si A, ini tanggung tanggung jawab si B. Jadi gue itu selalu berpikir bahwa ini tuh tanggung jawab bersama. Jadi nggak perlu ya, oh dalam hal ini tanggung jawab lu, dalam hal ini tanggung jawab gua misalnya kayak gitu. Jadi apa yang gua lakuin dari pertama merit itu ya gua sama-sama ambil tanggung jawab bagaimana kita bikin keluarga kecil kita itu sejahtera. Jadi dari awal gua join di Pro ini ya gua aktivitas ya dari kalau sekarang nih saya udah punya 3 anak. Gimana sih cara saya kelola waktunya gitu untuk tetap bertanggung jawab gitu ya. Jadi dari bangun pagi ya Andre ya, dari mulai bangun pagi Jam itu 7.30 dengar-dengar ya. jam 4. Jadi saya itu bangun pagi tiap hari itu jam 4. Paling telat setengah 5. Jadi dari bangun pagi saya kan harus nyiapin bekal ya buat 2 anak saya sekolah, terus anak saya yang kecil kan masih kecil gitu. Jadi anak saya sekolah jam 6 itu saya ikutan berangkat ngedrop anak dan itu saya bikin janji temu 1 atau 2 orang. 1 atau 2 orang. After itu nanti siang-siang jemput anak, terus saya ikut pulang, siapin buat makan siang, udah gitu ajarin juga ya anak. Nanti di sore itu jam 5 saya ketemu lagi orang, 1 atau 2 orang gitu. Nah kalau misalnya di rumah juga, ini terdengarnya simple ya. Bangun jam 4, ketemu 1-2 orang terdengar simple. Tapi jangan jangan terkamuflase dengan penampakannya yang sangat cute ini Widya. Tapi ngejalaninnya itu nggak mudah, gue tahu tuh. Bangun jam 4 ya, siapin ini dan banyak ngelakuin. Terusin, Mit. nah, jadi kalau misalnya nanti jam 5 itu kan ketemu orang lagi ya. Nah kalau gue ketemu orang itu di malam itu nggak sama suami. Jadi suami gue kan nemenin anak 3 di rumah, nah gue itu naik Grab. Karena gue nggak boleh bawa mobil. Naik Grab, pulang jam 9 atau jam 10 malam. Nah, pulang ke rumah itu seperti yang kita pikirkan, oh pulang ke rumah bisa langsung tidur. Enggak, teman-teman. Jadi, kalau gue pulang ke rumah, anak gue tuh belum tidur semua, pasti nungguin gue. Jadi, gue tuh setiap hari tidur jam 1. Jam 12, jam 1, bangun jam 4. Jadi, setiap hari itu kayak gitu. Nah, kapan istirahatnya? Kalau misalnya siang-siang itu kalau bareng sama suami, ya gue di mobil tidur. Jadi cukup tidur gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya, oh kita nggak ketemu orang nih. Jadi gue tuh selalu pegang handphone dan gue liatin status orang. Jadi gue tetap bikin supaya gue tuh produktif sih, Ndre. Gitu. Jadi gue tuh selalu bilang sama diri gue sendiri, soal tanggung jawab itu ketika kita udah rumah tangga bukan tanggung jawab suami full, tapi kita juga sebagai istri tetap harus bertanggung jawab supaya bikin ya keluarga kita sejahtera. Pengaruhnya apa, Wid, dalam hal setelah kan apa yang Widya lakukan asik banget ya, ambil responsibility. Sebenarnya boleh aja dong
Widya punya entitlement. Kan gue istri, ya nggak? Seharusnya suami gue dong yang nyari provider. Boleh aja dong punya entitlement itu. Cuman Widya nggak pilih itu tuh. Oke? Dan akhirnya selalu pilih itu pengaruhnya dalam hal sama anak-anak bagaimana, dalam hal keuangan sama anak-anak, boleh cerita, Wid? Ya jadi kan sebetulnya kan dulu itu kan saya pengen jadi dokter. Oh, baru tahu. Pengen jadi dokter tapi karena pandemi jadinya sorry bukan pandemi, karena kerusuhan tahun 98 saya kan dikirim keluar sama papa Ke saya buat sekolah di Malaysia. luar ke Malaysia. Dan jadi cita-citanya nggak tercapai ya. Jadi saya selalu bilang sama anak saya yang pertama, karena saya lihat anak saya yang pertama itu hebat banget, cerdas lah gitu ya. Jadi saya bilang sama anak saya yang pertama, kalau bisa kamu jadi dokter. Jadi dari kecil tuh saya dokter, jadi dokter, jadi dokter. Jadi apa yang saya lakuin sekarang di bisnis ini tuh saya nabung buat anak saya nanti. Jadi saya pengen dia jadi dokter dan kalau bisa tinggalnya di luar gitu. Nggak di sini gitu. Di Indo. Di Indo aja kata Ivan. Gitu. Oh. Jadi lebih ke situ. Nah, buat hal-hal simpelnya, apa sih yang saya lakuin gitu ya? Kenapa saya memilih buat tanggung jawab? Ya, kalau di sini kan cari uang juga ya. Jadi saya itu ingin memastikan bahwa tiga anak saya itu tetap punya senyum yang indah ya. Jadi dalam hal kecil gitu ya. Jadi saya pengen kalau misalnya anak saya mau apa gitu saya bisa ngabulin. Jadi saya tuh paling nggak bisa ngedengar kalau misalnya anak saya mau apa tapi nggak bisa ngabulin gitu ya. Jadi saya pengen apa? Kalau misalnya anak saya pengen apapun hal kecil apapun gitu yang menurut orang itu simple, saya pengen langsung bilang iya. Mami pasti bikin kamu terus tersenyum. Jadi itulah kenapa saya ambil tanggung jawab itu. Wow. Ambil keputusan, meresponi kehidupan, dan akhirnya bertanggung jawab. Akhirnya kita bisa lihat Widya bisa ada tahun kemarin berangkat ke Star Club gitu kan ya. Sebenarnya bisa aja Widya delegasikan ini, kasih ini ke suami gitu ya. Tapi enggak lah, gue lakuin kok, ambil tanggung jawab. Oke, bangun jam 4. Yang main game mungkin ada yang tidur jam 3 mungkin ya. Udah, baru bangun dia udah bangun jam 4. Oke. Ini saya tidur jam 3. Oh, hari ini tidur jam 3. Oke. Karena kemarin malam mau tidur jam 11 gitu kan, pikir udah mau tidur jam 11 karena capek gitu kan ya. Ternyata begitu baru mau tidur Ansel bangun sampai jam 3, terus tadi jam 4 udah bangun lagi. Bersyukur kalau hari ini kita boleh dengerin sebuah testimoni dari Widya. Dan bolehkah kasih tepuk tangan meriah dong buat Widya. Thank you Widya. Thank you Widya. Sini Wid. Kalau mau tepuk tangan paling meriah dong teman-teman. Thank you ya Wid ya. Itulah gambaran dari bagaimana kita nggak nunggu-nunggu orang, nggak victim, nggak when and then. Aduh, gue itu akan maksimal kalau aja dia mau support gue. Tapi apa yang lu tahu ini hal yang bagus, apa yang lu tahu ini hal yang perlu lu lakuin. Maka jawabannya adalah perlu lu yang mulai sendiri. Karena menunggu angin yang sempurna, maka resultnya adalah kamu dan saya tidak akan pernah menanam dan tidak akan pernah memetik hasilnya. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. So ada dua yang terakhir. Why we need to be responsible. Yang pertama adalah
Karena Tuhan yang memberikan setiap waktu yang ada, kesehatan, kekuatan, energi hari ini. Setiap kepintaran intelektual, cara ngobrol lu yang bagus, cara ngitung lu yang bagus. Setiap market yang udah disediakan, Tuhan yang memberikan. Dan kita perlu menjadi pengelola yang dapat dipercaya. Yang setuju katakan yes. Tuhan itu sebenarnya menurut saya nggak begitu peduli sih tentang achievementnya kamu. Oke. Nggak begitu peduli mau ranking 1 anak-anak, kuliah jadi IPK 4, gitu, 3, something. Yang Tuhan jauh lebih peduli adalah sebenarnya tentang karakternya kamu. Ketika ngerti bahwa sekarang waktunya gue perlu ambil tanggung jawab, oke? Dan gue pilih untuk punya karakter, saya mau lakuin. Walaupun keadaan mungkin menggoda untuk melakukan bukan hal yang benar. Di akhir tahun sebagai partner, sebagai leader, yes, banyak godaan. Bukan cuma itu aja lah. Buat teman-teman yang udah nikah dan belum nikah, godaan yang lain. Kemarin saya kemarin di tempat sauna, asik. Kan baru hari Jumat main golf gitu ya. Ada di sauna. Akhirnya nanya sama Kak Victor, sama salah satu uh, apa ya, pemimpin pemuka agama lah. Oke. Struggle besar apa sih sekarang? Jawabannya adalah perselingkuhan. Dan kadang-kadang orang itu nggak aware waktu dia lakuin cheating sedikit kecil, ya, impact-nya itu sampai akhirnya punya anak 2. Awalnya itu nggak kepikiran waktu lagi flirting, teks gitu ya. Kamu udah mama belum? Gitu nggak kepikiran. Ya, ada yang perhatiin, kamu itu beda loh ya. Wah, ini udah red flag banget nggak sih? Kamu itu beda loh ya cowoknya dibandingin cowok yang lain gitu kan. Oke. Nggak kepikiran awalnya. Sampai akhirnya anak 2. Dan nggak mudah juga lepas dari sana gitu loh. Oke. Oh, berlaku di hubungan suami istri, berlaku juga di hubungan kita ngejar goals. Nanti aja deh. Nggak apa-apa lah, nggak usah telepon hari ini. Hari Senin, tesnya ada tuh. Tes. Ada 4 tes terbesar dalam hidup. Yang pertama yang gue cerita, yaitu tes komitmen. Kedua adalah tes responsibility. Di hari Senin, ya, leader lu lagi nggak bisa ikutan calling day. Ya, waktu sebenarnya masih ada. Lu tahu lu bisa ngejar. Mau ngejar buat dapetin goals lu. Nah, itu tes kedua tuh. Tes ini besar banget. Tes responsibility. Udahlah, minggu depan lagi aja. Apa yang saya lakuin dengan waktu saya? Nggak usah dimanfaatkan. Nggak usah dimaksimalkan. Dan yang kedua, yang terakhir Andre bahas hari ini. Kenapa kita perlu responsibel? Yang kedua adalah, boleh bilang bareng-bareng, 2, 3. Orang lain terpengaruh oleh hidup kita. Kalau kita pernah berpikir bahwa apa yang gua buat nggak akan berpengaruh sama orang lain, itu salah. Apa yang kamu buat, ya, di keluarga pasti berpengaruh sama suami, sama anak, sama orang tua, pasti berpengaruh. Apa yang lu buat hari ini datang ke training? Buat teman-teman yang baru pertama kali datang, ada Chris, ada Aldi, tepuk tangan buat mereka berdua dong. Oke. Seenggaknya lu dapetin sebuah hal yang mungkin di weekend biasanya lu nggak dengerin gitu kan. Soal yang namanya responsibility. Orang lain pasti dipengaruhi sama keputusan yang kamu buat.
Oke? Kalau seseorang di keluarga terluka, seluruh keluarga kena masalah. Kalau seseorang berhasil, kalau tahun ini lu bisa punya sebuah achievement yang bagus, pasti berpengaruh dengan tim lu tahun depan. Pasti berpengaruh dengan sipnya lu, dengan panggung yang lu kasih, dengan keuangan yang lu punya. Pasti berpengaruh. Dan gak usah tunggu orang lain yang ngelakuin buat kita. Gak usah tunggu, aduh kayaknya ini bukan jodoh. Aduh kayaknya Tuhan gak berkehendak nih. Kayaknya hari-hari biasa aja. Ekonomi Indonesia, lu keluar dari sini lu akan dengerin. Waduh ekonomi Indonesia kayaknya lagi gak bagus tuh, biasa aja lah sekarang. Oke? Gak masalah apa yang di luar sana. Yang isi sesungguhnya adalah bagaimana kamu dan saya punya responsibel. Yang setuju katakan yes. Cerita terakhir. Tadi poin terakhir, benar ya? Tadi poin terakhir, ini cerita terakhir. Banyak dari kita, ini cerita dari zaman dulu banget nih. Dari kita masih partner tahun 2000-an gitu ya, ada sebuah cerita yang suka dikasih tahu. Yaitu ada seorang pemuka agama, anggaplah pendeta atau ustadz, pendeta lah ya. Karena kalau ngomongin ustadz tentunya saya nggak boleh gitu kan, nggak pas gitu kan. Katakanlah ada seorang pendeta yang kebanjiran di daerahnya. Teman-teman leader lama pasti pernah dengar ceritanya. Oke? Dan akhirnya dia doa, Tuhan, tolong. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya, oke. Ini masalah gimana? Ada mau banjir. Terus dia mendapatkan sebuah impresi bahwa Tuhan akan menolong. Asik ya. Terus banjir makin besar di daerah itu. Udah akhirnya lantai 1 rumah udah penuh. Datanglah kepala RT gitu ya, PMI datang bilang, Pak Pendeta, ini udah semua udah pergi. Ayo cepetan Pak Pendeta, saya udah pakai perahu nih, nolongin Bapak. Kita keluar dari daerah ini karena mau banjir besar. Pak Pendeta dengan santai bilang, tenang aja, Tuhan tolongin saya. Oke, Tuhan tolongin saya. Akhirnya banjir tambah lama tambah tinggi. Pendetanya naik ke lantai 2 ke atap rumah. Terakhir ditolongin pakai helikopter. Dan helikopter pakai toa bilang, Pak Pendeta, ya ini masalahnya banjirnya udah besar, cepetan ini tinggal terakhir kali nih. Pak Pendeta dengan penuh percaya diri dia bilang apa? Tenang aja, Tuhan sudah tolong. Tuhan akan tolongin saya. Akhirnya seperti yang kita duga, kebanjiran semua dan Bapak Pendetanya meninggoy. Waktu dia ada di pintu gerbang surga, lagi absensi, ketemu sama nabi siapa gitulah ya, sama malaikat. Pasti bilangin, loh malaikatnya kaget. Kenapa sih Pak Pendeta yang baru meninggal masih keluar air gitu ya, masih wah lu keterlaluan banget sih lu malaikat, lu gak tolongin gua gitu kan. Oke, sambil keluar air Pak Pendetanya marah, malaikatnya juga syok. Bener? Pendeta bilang gini, katanya Tuhan mau tolongin saya. Kenapa saya sampai mati? Malaikat syok. Malaikat liatin buku tamunya gitu ya. Langsung malaikat bilang gini, hey, kita tolongin kamu loh 2 kali. Kita tolongin kamu ya. Ada leader datang pakai sekoci. Datang bawa sekoci ya, ayo lewat sini. Lu nggak mau. Angkong leadernya datang naik helikopter. Ngasih tali ya. Jarang-jarang angkong leader datang pakai helikopter. Ayo kalau lu mau berubah, yuk kalau lu mau gini caranya lewat sini. Tapi kamu masih nggak mau. Banyak orang suka bilang, manusia
berencana, Tuhan yang menentukan, memutuskan. Bagus. Menurut saya lebih tepatnya adalah Tuhan itu berencana hidup lu sejahtera. Tuhan berencana hidup lu finansial, ekonomi, keuangan, kesehatan, komunitas. Tuhan berencana hidup lu itu sejahtera. Bener gak sih? Dia lakuin segala hal supaya hidup lu boleh sejahtera. Bahkan teman-teman semua ada di komunitas legacy. Saya percaya karena ada rencana Tuhan. Tapi tinggal kamu menentukan. Lu mau jalan dengan semangat atau enggak. Waktu keadaan gak bagus, tolong jangan salahin Tuhan. Karena Tuhan berencana. Tinggal kamu yang memutuskan. Foto terakhir. Dan ini poin terakhir juga, ini poin terakhir ya. Oke, ada videonya. Saya kirim video ada ya. Video dulu deh, video dulu deh. David sebelahnya Andre ya. Mukanya udah rada sebel sama gue. Dia lihat muka gue. Si kok Andre gak beres-beres ini ya. Mukanya udah rada sebel. Bilang kiri kanannya jangan sebel gitu dong mukanya dong. Oke. Waktu SMA saya pribadi sempat ke Australia sebulan. Dan suatu hari bosnya tempat papa saya kerja bilang gini, nanti Andre kuliah ke Australia saya yang bayarin. Karena gue SMA ke Australia sebulan, jadi gue seneng banget tinggal di Australia. Oke? Tapi 98 kurs kita sama, angkatannya sama Widya. Dolar dari Aussie dollar dari 2000 jadi berapa lah gue nggak tahu gitu kan. Akhirnya ketika meningkat harga dolar menurun drastis ya. Ekspektasi untuk berangkat ke Australia dibayarin sama bosnya si papa. Jadi hilang aja percakapan itu. Oke, buat gue pribadi kecewa tapi biasa aja lah. Sebenarnya pengen banget. Tapi akhirnya setelah itu bisa mengerti lah keadaannya. Namanya juga karyawan si papa gitu kan. Oke, tapi ini video yang asik banget. Nggak ada apa-apanya, cuma jalan-jalan sekeluarga kita di Australia tahun ini. Boleh tolong? Biasa aja, cuma jalan berlima. Lurus. Ya. Itu 4 anak saya. Oke. Nah, ada fotonya. Nah, yang saya menarik buat hidup kami adalah bahwa kita itu nggak bisa rubah. Orang tua sekeliling mau bagaimana kita nggak bisa rubah. Kita nggak bisa rubah masa lalu, udah nggak bisa dirubah. Ya, bulan Agustus, Juni, Juli, kamu nggak bisa rubah. Keadaan kehidupan lu, hubungan suami istri, keuangan, kamu nggak bisa rubah. Lu dulu pengen, andaikan lu mau bisa kuliah di mana, andaikan lu bisa kuliah dan lain sebagainya, juga kamu nggak dapat rubah. Izinkan saya menutup dengan ini. Tapi sebenarnya lu bisa rubah masa depan lo. Mengandalkan Tuhan, bekerja keras. Karena John C. Maxwell bilang, izinkan saya meninggalkan Anda dengan sebuah quotes dari John C. Maxwell. Without God, you cannot do. Tanpa Tuhan, kamu itu nggak bisa lakuin hal-hal yang besar, yang bagus. Nggak bisa. Tapi without you, God will not do. Ngapain Tuhan bikin yang besar kalau nggak lewat kamu? Jadi kalau kamu fokus apa yang bisa dilakukan, responsibel, maka dengan Tuhan
kamu bisa lakukan hal-hal yang besar. Thank you banget semuanya. Selamat pagi.